pagi semuanya, Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan ya, ada sukacita Bapak Ibu. Ya, saya mengucap syukur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan PSD, buat wilayah Bekasi, buat Bapak Pembina, buat keluarga Saudari Yanti juga yang dari kemarin menjamu saya dengan begitu rupa. Saya mengucap syukur saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Itu semua saya yakin percaya kita ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua adalah karena Tuhan. Tuhan mau memakai kita semua menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan Bapak Ibu ke kanan kiri, kamu mau dipakai lebih lagi. Oke ya, kita mau dipakai lebih lagi di nama Tuhan. Siapapun kita, saya percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan dengan materi kita pada pagi hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah pernah ikut mungkin saya udah pernah tuh ikut materi NPD ini, bisa angkat tangan? Oke, kita akan belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi NPD dalam pandangan Alkitab. Oke Bapak Ibu ya, NPD dalam pandangan Alkitab. Saat ini materi NPD ini lagi banyak banget, lagi ngetren, lagi in. Setahun 2 tahun ini materi NPD ini sedang ngetren. Apa itu NPD? NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Awalnya itu adalah dari mitos Yunani kuno. Itu ada seorang dewa yang bernama Dewa Narsius yang dia itu jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Suatu hari dia jalan, dia lihatlah di air gitu ya, dia lihat, wih, ganteng banget gua gitu ya. Dia lihat di air, dia lihat, ganteng banget saya. Saking dia merasa dirinya itu ganteng, saking dia merasa dirinya itu luar biasa, Bapak Ibu ya, sampai dia mati di situ. Si Narsius ini mati di situ karena dia menatap dirinya sendiri. Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu ngaca ya di kaca, menyebabkan Bapak Ibu telat ke gereja gara-gara, nggak tahu itu biasanya nggak tahu ya siapa gitu, di sini mah nggak ada gitu ya. Saking udah berdandan, bermakeup gitu yang ngeliat kita, gua tuh cantik banget sih ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu kayak begitu? Jangan-jangan Bapak Ibu ada narsis dikit itu ya gitu. Lalu Bapak Ibu di tahun 1900 dalam bukunya Historical Overview Pathologist itu di tahun 1900-an seorang psikoanalisa yang bernama Otto Rank, dia pertama kali mempublikasikan tentang narsisme itu di tahun 1911. Lalu pada tahun 1914-an ini juga dalam buku yang saya baca itu yang judulnya Revisiting Freud dan Kohut. Freud dan Kohut ini dua ahli psikologis. Dia bilang, si Sigmund Freud ini berkata bahwa setiap manusia itu punya libido narsistik. Setiap manusia itu punya libido narsistik. Namanya itu narcissistic narcissistic premier. Jadi makanya itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelihat anak-anak kecil itu adalah safe center. Dia yang harus diperhatiin, dia yang harus kamu ganteng ya. Coba ada kita ngelihat anak-anak kecil selalu, kamu ganteng, kamu cantik. Pasti ke setiap anak kecil itu seperti itu. Oleh sebab itu si anak itu menjadi anak yang, iya, saya itu ganteng ya, saya itu cantik ya. Tetapi berjalan dengan usia, ketika kita sudah mulai suka sama orang, narsistik kita itu berkurang. Karena yang tadinya kita self-center mengagumi diri sendiri, kita jadi mengagumi orang. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencintai pemilih, nggak usah susah-susah lah, saya pinjam aja, Pak Aris nggak akan marah. Ketika Pak Aris memilih Permaisuri sebagai istrinya, itu narsistik premiernya Pak Aris itu berpindah kepada istrinya. Jadi berkuranglah narsistiknya. Itu kata Sigmund Freud. Jadi setiap kita Bapak Ibu, makanya tadi seperti saya bilang bahwa ketika kita lihat kaca, saya yakin percaya ketika Bapak Ibu udah ngaca, udah pakai baju bagus ya,
nggak akan bilang itu jelek-jelek amat, enggak. Tetapi kita akan lihat, ih ganteng juga ya kita ya, ih cantik juga. Itu karena sebenarnya kita punya narsistik itu. Hanya yang membedakan, nanti kita lihat ada kadar-kadarnya yang membedakannya. Jadi Bapak Ibu katakan kanan kiri, kamu juga narsistik loh sebenarnya. Nah, sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu siapa yang sudah pernah di sini ada yang punya FB, Facebook punya, ada yang punya Instagram, punya semuanya punya Instagram, ada yang punya Instagram. Tidakkah pernah sekalipun Bapak Ibu taruh foto sendiri di itu di FB? Hah? Tiba-tiba itu Pak Aris pantun, itu narsis. Ya lagi narsis. Itu lagi narsis. Bapak Ibu tiba-tiba kita taruh foto kita pribadi di Instagram, di Facebook, di TikTok. Kita begini-begini anak-anak muda di TikTok itu teh narsis. Tetapi yang akan menjadi tidak baik itu ketika narsisnya kita itu merugikan orang lain. Ya, jadi kalau Pak Aris kadarnya masih oke lah. Masih oke, nggak merugikan orang lain. Kecuali kalau misalnya Pak Arisnya udah saking narsis, terus diajak istrinya pergi kemana udah nggak mau gara-gara di handphone terus, nah, itu merugikan gitu ya. Bapak Ibu tahu beberapa tahun lalu ada itu anak-anak muda, saking mereka pengen punya followers banyak, mereka melakukan hal-hal yang macem-macem. Ada yang sampai menabrakkan diri ke menabrakkan diri ke truk. Itu udah narsisnya udah kelewatan itu. Lalu ada yang saking narsis, dia cari tebing yang tinggi, dia pengen foto di tebing, akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh. Bapak Ibu, selama kita narsisnya masih tadi ya, ingat ya, Sigmund Freud bilang bahwa setiap kita punya libido, punya hormon yang memang itu narsis kayak gitu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di situ ya tahun sekitar 1980 itu ada buku DSM. Itu adalah manual diagnostik statik gangguan mental. Disitulah baru juga dikembangkan di tahun 1980 itu ada buku manual diagnostik statistik gangguan mental DSM 5 yang ngebilangin bahwa oh ini udah over. Karena kalau kita di konseling abnormal itu ada beberapa seperti anxiety, kecemasan, ada borderline, disorder, ada ketakutan, ada fobia. Itu adalah psikologi abnormal. Nah, di DSM ini di tahun 1980 ada yang namanya diresmikanlah bahwa ini adalah narsistik. Dan sekitar berjalannya waktu karena udah banyak macam ya, udah banyak media-media yang membuat kita menyalurkan narsistiknya, itu semakin terjadi dalam kehidupan pribadi orang-orang di dunia ini. Lalu next ya. Bapak Ibu, ada beberapa tipe NPD menurut buku DSM 5 itu. Menurut buku DSM 5 itu ada beberapa tipe-tipe daripada narsistik. Yang pertama, grandios NPD, dominan, merasa superior, sangat suka dikagumi, ngerasa paling benar, nggak bisa nerima kritik, dan selalu ingin posisi. Apakah di gereja Bapak Ibu ada yang seperti itu? Ada nggak? Ada nggak yang selalu merasa sangat ingin dikagumi, selalu merasa paling benar? Kalau namanya dikritik itu susah banget menerima kritik. Lalu ada vulnerable NPD yang nomor 2. Itu adalah NPD terselubung. NPD terselubung itu adalah orang-orang yang mudah tersinggung, Bapak Ibu. Mudah tersinggung, sangat. Kalau tadi juga nggak, yang pertama tadi sangat sulit menerima kritik. Kalau yang ini sensi terhadap kritik. Biasanya vulnerable NPD ini biasanya ke wanita. Coba wanita dimarahin, senjatanya apa?
Hah? Ngambek, nangis ya, menggalakan istrinya daripada ya itu merasa nggak dipahami. Papa mah nggak mengerti saya. Oh gitu ya, langsung gitu ya. Mama mah nggak mengerti. Saya tuh melakukan ini tuh karena ini, karena itu. Itu adalah vulnerable narcissistic. Lalu ada malignant NPD. Ini adalah orang-orang yang manipulatif, minim empati, suka mengontrol, cenderung merendahkan, cenderungnya lagi juga suka berbohong, suka merendahkan ya. Lalu ada di sini malignant, manipulatif, kejam, tidak berempati, lalu cenderung menyakiti orang. Ya, kita cenderung menyakiti orang. Lalu yang selanjutnya itu ada komunal. Next, itu ya, komunal. Nih, komunal NPD ingin terlihat paling baik. Kebaikannya karena motif ingin dipuji, Bapak Ibu. Jadi ini orangnya baik, tetapi baiknya itu ingin dipuji, bukannya baik memang tulus, tetapi baiknya kalau bahasa Sunda, karena saya orang Bandung, orang Sunda, pupujian. Pupujian, jadi tuh dia baik sama orang, tapi dia pupujian. Kalau orang Manado, karena saya juga ada orang Manadonya, makan puji. Ya, makan puji. Jadi nggak nama bayarnya makan puji, pupujian, bukannya tulus dari hati kita masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Pupujian biasanya orang yang makan puji ini ya, misalnya di rumah dia pelit banget sama istri, maaf ya, sama istri dia pelit banget, tapi sama teman-teman arisan, sama teman-teman yang lain, dia bisa bahasa Sundanya bro-broan. Jadi Bapak Ibu di sini mah nggak ada ya. Semuanya sama suami istri-istrinya baik ya. Nah, baik ya, amin ya. Jadi kalau orang yang yang pupujian ini, komunal NPD itu ingin terlihat baik. Padahal dia udah susah setengah mati gitu ya. Di rumah dia pelit-pelitin istri dan anak-anaknya. Di luar dia bisa makan. Di rumah dia makannya tempe tahu istrinya. Di luar dia makan masakan Padang dengan teman-temannya. Itu adalah komunal NPD. Lalu somatic NPD, yaitu fokus pada penampilan, bangga sama fisik. Kayak misalnya, kembali lagi Pak Arisma, bestie saya nggak akan marah. Wih, saya bangga sama kumis saya. Kumis doang, padahal coba lihat gitu ya. Lihat di ini dia biasa aja. Tetapi kalau dia lihat kaca, dia bangga banget ya. Dia bangga dengan hidungnya, dia bangga dengan, ini biasanya binaraga kita, saya tidak bilang profesi, tetapi ini badan saya ya kayaknya bagus banget kayak gitu ya. Tetapi dia merasa yang paling menarik, dan buat dia semua orang itu jelek, yang paling ganteng itu saya, yang paling cantik itu saya. Jadi kalau misalnya Pak Aris ngelihat, saya udah paling ganteng, buat Pak Aris, Pak Joner nggak ada apa-apanya. Apa sih Pak Joiner gitu ya, itu buat Pak Aris gitu ya, buat Pak Aris, untuk Pak Aris enggak seperti itu. Lalu merasa paling menarik, Bapak Ibu merasa paling menarik, dia merasa bahwa ketika dia jalan, semua orang tuh ngeliatin dia karena dia tuh cantik, padahal belum tentu juga lagi ya. Kalau kita tahu di atas langit ada langit, tetapi buat dia itu udah paling cantik Bapak Ibu ya. Lalu di situ ada cerebral NPD. Cerebral NPD itu adalah bangga dengan kecerdasannya dia, ingin dianggap pinter, meremehkan orang lain, sulit mengakui kesalahan. Tadi ingat ya, udah sulit menerima kritik, dia juga sulit menerima mengakui kesalahannya dia. Pendapat saya selalu yang paling benar. Itu cerebral NPD. Karena dia fokusnya adalah, nih loh saya paling pinter, nih loh saya paling bisa. Saya berapa tahun yang lalu, saya ini pernah membuat ini. Semuanya saya. Sayalah yang paling bisa, sayalah yang begini, sayalah yang begini, sayalah yang begini. Itu selalu self-center, selalu semuanya ada pada saya. Itu adalah tipe-tipe narsistik. Lalu Bapak Ibu, kenapa? Tadi bilangnya, kenapa? Apa sih yang menyebabkan
orang itu menjadi NPD. Ingat sekali lagi, Sigmund Freud bilang kita ada libido, kita ada hormon yang memang ada membuat kita menjadi NPD. Tetapi Bapak Ibu bisa menjadi NPD yang parah. Gangguan-gangguan NPD itu nggak muncul karena satu faktor tunggal atau karena satu peristiwa. Mungkin ada beberapa peristiwa yang menyertai dia. Ini kita sebagai orang tua, kita sebagai oma, kita sebagai gembala sidang pengerja, ada beberapa hal yang saya tulis. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa orang menjadi narsis? Yang pertama adalah karena pola asuh yang nggak seimbang. Bapak Ibu, kalau anak sering dipuji dari kecil, sering dipuji itu memang bagus. Tetapi sering dipuji jadi overpraise, jadi kelebihan. Tetapi anak juga yang nggak pernah dipuji, itu juga dia malah jadi nggak pede, jadi nggak pernah ngerasa ada kasih sayang daripada orang tuanya. Bapak Ibu, kita bilang kalau misalnya anak kita atau cucu kita jatuh, yang disalahkan anaknya atau batunya. Bapak Ibu sudah menciptakan anak atau cucu kita itu nanti menjadi narsis di nantinya. Salahkan, ya kamu kurang hati-hati. Bukannya jadi, aduh ini batunya salah, mana mama pukul batunya. Batunya yang dipukul. Mama, kakak begini. Tanpa ibu tahu siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu membela anak, itu Bapak Ibu sedang menciptakan anak-anak yang narsis di nantinya, di pada waktu besar. Paling penting itu adalah masa golden age. Golden age, siapa yang tahu golden age anak? Masa dari 1 sampai 5 tahun. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu sudah nanti menjadi oma, menjadi opa, menjadi orang tua yang overpraise, tetapi juga nggak pernah memuji anak. Kamu kok nggak seperti kakak mah begini. Itu kamu kok nggak seperti anak tetangga, dia pinter loh begini. Bapak Ibu sedang menciptakan anak NPD. Bapak Ibu membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang. Bapak Ibu sedang menciptakan anak-anak yang NPD. Bapak Ibu, ada satu buku yang berjudul Children Learn What They Live. Anak-anak belajar dari apa yang mereka kehidupan mereka sehari-hari. Itu dari Dorothy Lawnot. Jadi si Dorothy Lawnot itu ngajarin bahwa kalau anak diajari kesabaran, dia akan begini. Bapak Ibu, itu bukunya bagus. Kalau anak belajar ini, dia akan ini. Kalau anak belajar ini, anak akan belajar ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang sekarang jadi NPD? Karena mungkin pada waktu dulu pola asuh orang tuanya yang kurang baik. Kenapa kita saat ini jadi NPD? Mungkin kalau kita flashback ke belakang, mungkin kita nggak pernah dipuji sama mama kita, sama orang tua kita. Yang ada kita dikejar itu sama rotan gitu ya. Mungkin seperti itu dulu. Tetapi kita akan lihat, tidak ada yang tidak bisa Tuhan Yesus selesaikan dan bereskan. Bapak Ibu, ada juga faktor turunan. Ini boleh di next. Oke. Oh, ini kecil banget ya. Faktor turunan, Bapak Ibu, faktor genetik, faktor turunan. Lalu lingkungan. Lalu yang ketiga juga faktor lingkungan yang menekankan kesuksesan, status, penampilan fisik. Kadang-kadang ada lingkungan, saya mau nggak mau datang lah ke tempat ini, saya nggak mau datang ke acara keluarga saya karena dibilangnya sudah punya apa kau, berapa rumah kau. Enggak di sini saya enggak, maksudnya di tempat yang lain gitu ya. Kayaknya kalau kita itu datang itu harus lo kelihatannya emasnya banyak gitu ya. Di tempat yang lain, ini yang saya tahu gitu ya. Ya emasnya harus kelihatan banyak. Atau anak kau udah berapa? Anak kau ini apa? Atau udah kerja di mana anakmu? Atau rumahmu udah berapa? Kadang-kadang kita ngerasa nggak mau datang ke tempat-tempat itu karena lingkungan saya itu yang menciptakan saya jadi NPD. Ingat, NPD orang-orang yang suka bohong. Yang tadinya dia cuma punya mungkin ya motor dulu lah. Enggak, aku di rumah sudah ada mobil.
mobilku ada 3, apa semua gitu. Karena lingkungan kadang menciptakan orang-orang menjadi NPD, kompetitif, rasanya harus dibanding-bandingkan. Oh, anak si kakak si ini sudah punya rumah, yang ini udah punya ini, yang punya ini titelnya udah segini, yang ini udah seperti ini. Itu adalah kadang-kadang lingkungan menciptakan kita menjadi orang-orang yang NPD, karena kita tidak mau menyadari bahwa saya ada kekurangan. Tetapi NPD adalah selalu orang-orang yang self-center, di mana dia harus menjadi orang yang terlihat paling ganteng, paling kaya, paling sukses, dan paling segala sesuatunya. Itu adalah penyebab-penyebab dari NPD. Lalu Bapak Ibu, orang-orang yang NPD itu nggak bisa kita bilang bahwa misalnya Bapak Ibu pulang, tiba-tiba istri atau suami, anak, atau kita pas kembali lagi ke gereja, bahwa oh, kamu mah NPD, bener itu kemarin ibu itu bilang, kamu nggak mau dikritik. Oh, kamu mah ini, kamu mah kelamaan mah, jangan lama-lama dong. Make upnya, kamu mama NPD ya? Bapak NPD jangan jadi dikit-dikit jadi NPD juga, enggak. Karena Bapak Ibu, sebenarnya secara klinis orang itu harus orang-orang itu dikatakan bahwa dia adalah NPD kalau dia sudah menjalani assessment di psikiater atau psikolog. Jadi yang saat ini kita pelajari, kita hanya pelajari polanya saja. Saya nggak bisa bilang bahwa Pak Aris sering di medsos itu NPD, tidak bisa juga. Oh, Pak Elia gitu, Pak Elia nggak mau nerima kritik. Oh, Pak Elia itu NPD, nggak bisa juga seperti itu. Karena harus ada proses yang panjang, proses-proses assessment. Hanya pola-polanya saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini untuk mengingatkan kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu, ciri-ciri seorang yang mengidap NPD dari buku DSM-5, ini bisa next. Dari buku DSM-5 harus ada 5. Harus ada 5 dari kanda 9. Dari 9 ciri. Yang pertama, ingat ya, orang yang NPD menurut buku DSM-5 adalah orang yang merasa paling penting, merasa percaya diri berlebih-lebihan, melebihkan bakat tanpa pencapaian dia sepadan. Sebenarnya kalau zaman sekarang bilang, sebenarnya kamu mah, kita menilai dia mah B aja, tetapi dia merasanya aku di pelayanan gitu, aku suaraku paling baik. Padahal ini, aduh ampun dah, kata Pak Joner, ini dikasih kunci C, lari lagi ke D. Dikasih kunci D, lari lagi ke G. Dia merasa, karena orang yang NPD itu merasa bahwa dia melebih-lebihkan bakatnya. Dia adalah orang yang percaya diri over pede. Percaya dirinya berlebihan banget gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dia adalah orang-orang yang terobsesi pada fantasi. Khayalannya tentang sukses luar biasa, kekuasaan, kepintaran, dan kecantikan. Wih, tadi ingat ya, saya paling cantik. Di GSJA, di BPD saya paling cantik, BPH saya paling cantik. Oh iya, saya paling cantik. Orang saya cewek satu-satunya dari 5 gitu ya. Dari BPH kami 5. Saya paling cantik, orang saya satu-satunya cewek. Tetapi kalau Pak Aris bilang saya paling ganteng di antara 4 cowok ini, nggak bisa juga gitu ya. Nggak bisa Pak Aris ngomong paling ganteng, gua paling ganteng gitu. Jadi dia selalu terobsesi sama fantasi. Bapak Ibu ingat ya, fantasi. Saya paling cantik, saya adalah sukses luar biasa. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga, merasa spesial, harus bergaul dengan orang-orang yang circle-nya tinggi, karena dia merasa paling unik dan paling spesial. Sorry ya, lu mah bukan circle gue. Pak Aris sekarang udah gak mau tuh circle gue mah, udah circle-nya udah bukan wilayah, circle gue mah udah DMN, udah nasional, udah gak mau tuh dia ke circle-circle itu, karena buat dia udah apa sih ini. Padahal dia orangnya biasa aja, nggak ada kespesialnya dia. Tapi karena dia merasa bahwa dia itu circle-nya udah, sorry ya, circle ini mah udah nggak main buat gua mah. Teman main gua mah udah bukan ini dong sekarang.
teman main gua mah di sana. Itu adalah orang yang merasa spesial. Lalu Bapak Ibu, haus validasi sangat membutuhkan pujian, perhatian yang lebih dari orang lain dan butuh dikagumi. Bapak Ibu, bukankah saat ini kita ya, kalau kita di like banyak gitu ya di FB kita, kayaknya seneng banget. Tetapi kalau nggak di like, nah apa yang gua tengok post kok nggak ada yang like. Bapak Ibu, jadi haus validasi. Segala sesuatu yang kita lakukan harus divalidasi orang, harus dipuji. Masakan hari ini nggak enak, harus divalidasi. Masakan mama mah paling enak. Sebenarnya suaminya, ya teh masak naon ya si mama. Tapi karena takut gitu ya istrinya yang harus validasi, jadi saya harus memuji istri saya daripada dia nggak masak lagi 3 minggu. Harus validasi gitu ya. Bapak Ibu butuh pujian. Misalnya di gereja kita sudah melakukan sepertinya kita sudah beresin ini, beresin itu, tetapi kalau nggak ada yang puji, Pak Gembala mah saya udah segini, saya sudah segini, saya nggak dipuji, nggak diucapkan terima kasih, nggak disalamin, nggak lah, mendingan saya pindah ke tempat yang lain. Ngambek. Nggak ada yang di sini mah ya. Pindahnya nggak jauh-jauh dari Pak Joneng ke Pak Elia. Di Pak Elia juga gitu, pindah lagi ke itu, ke Pak Anies, pindah lagi ke itu. Hanya gara-gara masalahnya saya nggak dipuji, karena nggak dikasih pantun saya. Itu adalah haus validasi. Lalu next, merasa paling berhak tadi ya, paling berhak diperlakukan istimewa. Orang lain harus otomatis patuh dengan semua keinginan mereka. Merasa paling berhak. Kalau saya datang, semua orang rasanya harus, Pak Joner datang gitu ya. Pak Joner datang. Tapi kalau nggak ada yang melakukan seperti itu, kayaknya apa sih ini? Kok sepi? Kok saya nggak kayak gituin? Ibu Gembala kok nggak salamin saya ya? Itu adalah mungkin kita ada sedikit NPD. Lalu ada eksploitatif, kerap memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya pribadi, mudah marah ketika keinginannya tidak didapatkan. Ya, senang tadi ya, ingat saya baik kepada Pak Elia atau saya baik kepada Ibu Tuti, saya baik kepada orang karena saya ada maksud, intensi, bukan karena saya tulus. Itu kan ketika saya sudah berbuat baik kepada dia, saya sudah love bombing kepada dia, melakukan semua yang baik kepada dia, lalu ketika dia tidak melakukan apa yang saya minta, marah. Di sini mah nggak ada ya marah gitu ya. Di sini mah marah. Aku kan sudah berkorban buat gereja ini. Kenapa gereja ini memperlakukan aku seperti ini? Padahal dia pengen mengubah mungkin sesuatu yang sebenarnya tidak boleh itu diubah di gereja. Tapi karena dia merasa dia udah donatur paling banyak, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berjasa di gereja itu, jadi dia pengen semua keinginan dia harus dituruti. Itu adalah eksploitatif. Lalu Bapak Ibu secara sosial yang lain adalah kurang empati, tidak mau atau enggan mengakui perasaan juga kebutuhan orang lain. Belum tentu di kita orang lain itu belum tentu orang lain tidak tersenyum kepada kita karena dia marah kepada kita. Mungkin dia capek, mungkin dia melakukan dia lagi ada punya masalah, tetapi karena dia merasa bahwa sayalah yang paling penting, jadi kamu harus selalu mengerti saya. Saya datang, kamu harus salaman sama saya. Kalau kamu nggak salaman sama saya, kamu jadi begitu gitu ya, karena dia nggak ada dia kurang empati. Lalu sering merasa iri atau sebaliknya. Bapak Ibu hati-hati kalau Bapak Ibu sering merasa iri sama kesuksesan orang lain, kecantikan orang lain, keluarga orang lain. Mungkin Bapak Ibu ada pola NPD-nya. Tetapi dia juga selalu ngerasanya gini, orang lain iri sama dia. Dia bisa iri ke orang lain, tapi dia juga merasa bahwa orang lain itu iri sama dia.
Oh, pantesan dia mah cemberut sama saya. Dia iri soalnya hari ini saya cantik banget. Ya, oh pantesan dia mah kayak gini karena dia mah ngerasa bahwa dia kan bukan circle saya atau saya kan bukan circle dia. Iri, bisa jadi dia yang iri kepada orang lain dan dia juga merasa bahwa orang lain iri kepada dia. Lalu sombong, angkuh, menunjukkan sikap arogan, tidak ingat ya, tidak suka menerima kritik dan selalu menyalahkan orang lain. Ini kan kesalahan ini kan gara-gara kamu. Mama sih, anak kita jadi gini. Papa sih, anak kita jadi kayak gini. Menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya mungkin itu adalah kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu, gangguan NPD bila tidak segera ditangani bisa menimbulkan komplikasi lanjutan. Seperti Bapak Ibu tahu ya, kalau dia udah iri ke orang lain, dia misalnya dia iri ke orang lain iri kepada dia merasa orang lain iri kepada dia nggak akan bisa berelasi kemanapun. Mau dia gereja dimanapun, kalau dia adalah pembawa masalah dan dia adalah NPD, mau pindah di gereja Pak Joner, mau pindah gereja Pak Elia, mau pindah ke gerejanya Pak Aris, mau pindah gereja ke tempat ini, bahkan mau pindah ke gereja ujung manapun, walaupun sebenarnya dia yang bermasalah, dia tidak akan bisa berelasi kemanapun. Jadi belum ada satu pos yang berkata bahwa belum tentu kamu pindah itu semua gereja nggak ada yang sempurna, tapi jangan gara-gara kamu kedatangan kamu malah jadi tambah nggak sempurna, karena dia yang membawa masalah sebenarnya di gereja manapun. Hanya sekali lagi, hanya gara-gara dia tidak mau dikritik, dia tidak mau dikasih masukan, Pak Gembala lupa nggak salamin dia sebagai pengerja mungkin harus ditegur, dia nggak akan bisa berelasi kemanapun. Saking putus asanya bisa jadi makanya orang-orang NPD adalah orang-orang yang sulit menjalani hubungan komitmen di satu gereja. Dia nggak bisa karena dia akan cari lagi ke tempat yang lain, dia akan cari lagi ke tempat lain. Lalu Bapak Ibu, maaf, rentan juga perselingkuhan. Tetapi sekali lagi jangan cepat-cepat menghakimi orang tersebut NPD karena tetap harus ada assessment dari psikiater dan psikolog. Lalu Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat berhubung berbalap-balapan sama waktu. Next. Bapak Ibu, ada loh ciri-ciri Alkitab, ya betul. Balik ke yang tadi. Awal. Ciri-ciri tokoh Alkitab yang NPD. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tokoh Alkitab yang NPD, Bapak Ibu. Pola NPD, yang polanya NPD. Yang pertama Raja Saul. Bapak Ibu tahu ya, Raja Saul itu dia membangun ininya sendiri, dia membangun tugunya sendiri. Lalu apalagi Raja Saul sebenarnya pada awalnya dia kan yang mempromosikan Daud itu kan Raja Saul sendiri. Udah kamu pergi ke sana lawan si Goliat. Tetapi si Raja Saul itu marah ketika pujian. Oh, Daud mengalahkan berasa-rasa, Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Mulai dari situlah karena dia merasa tersaingi. Orang-orang NPD itu adalah orang-orang yang tidak mau tersaingi sama siapapun. Jadi Pak Aris kalau tidak mau tersaingi sama Pak Elia, kayaknya dia NPD deh. Tapi enggak kok, Pak Aris mah baik, Pak Aris semuanya. Oh, bersaudara ya, gitu ya. Oke. Lalu ada Raja Firaun. Bapak Ibu tahu ya Raja Firaun? Dia bilang tidak ada Tuhan, akulah Tuhan. Gitu ya. Lalu Raja Firaun dan Raja Herodes hampir sama. Bagaimana mungkin seorang raja bisa merasa tersaingi oleh bayi? Sehingga Raja Firaun itu semua bayi-bayi dibunuh, ya kan? Dia bilang ke bidan-bidan adalah kalau misalnya ada bayi-bayi orang Israel yang lahir harus dibunuh. Tetapi ada 2 orang bidan, siapa Pua dengan siapa lupa itu yang mereka menyelamatkan bayi Musa. Lalu Herodes, bagaimana mungkin Herodes merasa dia merasa tersaingi sama bayi kecil sampai dia bilang seluruh bayi-bayi dibunuh. Ini adalah contoh dari pola
tokoh Alkitab dengan pola, sekali lagi ya, pola NPD. Ini ketiga raja ini. Lalu ada juga seorang wanita, Bapak Ibu, yang jelas banget dia memiliki pola NPD. Next, dia memiliki pola NPD. Siapa namanya ini ya? Adalah Isabel. Isabel, Bapak Ibu. Isabel ya, di sini mah nggak ada istri-istri yang berpola Isabel ya, nggak ada di sini. Dia dia manipulatif, berusaha mengontrol Ahab karena dia pengen punya apa? Pengen punya kebun anggurnya Nabot. Dia pakailah orang lain. Dia pakai orang lain untuk menghancurkan Nabot. Dia bilang, Pak, itu bunuh saja. Di situ ya, di situ manipulatif, mengendalikan suami. Di sini bukan istri-istri yang mengendalikan suami ya. Lalu haus kuasa. Lalu memakai agama karena dia memakai pengertian rohani untuk melegitimasi keluarga dan kejahatan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, Isabel adalah salah satu wanita dengan contoh yang memiliki pola NPD. Lalu apa Bapak Ibu pandangan Alkitab? Bapak Ibu, NPD adalah bentuk ekstrim dari cinta diri. Sebenarnya NPD ini sudah diperingatkan Alkitab dari 2000 tahun yang lalu ya, dari Alkitab, dari zaman Rasul Paulus. NPD itu sudah diperingatkan sama Paulus. Yuk kita buka 2 Timotius pasal 3, karena ini kita pandangan Alkitab ya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan dan menjadi ulam. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan bermurtad. Lebih memuji orang nafsu daripada memuji Allah. Setelah beliau mengerjakan tetapi Tuhan menjadikan mereka mengukir itu jangan bilang mereka tulis. Ya, secara ibadah, secara itu mereka ibadah loh. Tetapi mereka menjadi pelaku NPD itu sebenarnya udah diperingatkan pada akhir-akhir zaman. Dan sekaranglah akhir zaman itu. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Self-center. Mereka akan lebih aku. Mereka akan menjadi orang-orang yang memfitnah. Mereka akan jadi orang-orang yang apa? Mereka akan jadi orang-orang yang memfitnah. Mereka akan melakukan semua hal yang ada di 2 Timotius pasal 3 itu. Dan itu semua ada pada ciri-ciri orang yang polanya NPD, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu itu, dan kalau misalnya Bapak Ibu lihat, benar ya, semua orang pasti mencintai dirinya sendiri, self-center. Semua orang berbohong demi kebaikan dirinya sendiri. Semuanya suka memfitnah. Tadi ya, si orang-orang NPD adalah orang-orang yang melakukan segala cara untuk kebaikan dia. Bahkan untuk memfitnah pun, memfitnah gembalanya. Pak Gembala tuh, Ibu Gembala tuh, pengerja ini, pengerja itu, difitnah supaya nih loh, saya yang lebih baik. Nih loh, semua orang di mata dia semuanya salah. Bapak Ibu, kembali ke yang tadi.
Oke, kembali yang tadi. Bentar ya. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya orang-orang yang NPD itu tadi seperti yang kita sudah pelajari ya, adalah orang-orang yang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik. Karena dia tadi dari masa kecilnya, dari pola dari keluarganya, itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Lalu NPD dalam pelayanan gereja. NPD dalam pelayanan gereja. Ini mudah-mudahan kelihatan ya dari Bapak Ibu ya. Bagaimana NPD muncul dalam pelayanan gereja. Bapak Ibu, orang-orang yang punya pola NPD biasanya di dalam gereja ada orang-orang yang nggak bisa melihat pelayanan orang lain, pengerja orang lain yang sepertinya lebih dari dia. Itu buat dia tuh ancaman. Misalnya, Bapak Gembala yang punya pola NPD, dia akan ngerasa ini pengerja gua. Dia sih sebenarnya tahu Bapak pengerja ini sangat berkompeten. Dia tahu sebenarnya pengerja ini bisa untuk jadi nanti penggantinya dia. Tetapi karena dia merasa NPD, dia melihat pengerja ini ancaman buat saya. Bisa-bisa dia narik domba saya dan keluarlah dari gereja. Itu adalah ciri-ciri NPD dalam pelayanan. Jadi orang yang NPD ini adalah orang-orang yang melihat bahwa ada pengerja, ada teman pelayanan, ada rekan staf pastoral yang lebih daripada dia adalah ancaman buat saya. Gimana kek caranya saya pindahin dia mungkin ke nun jauh di sana. Saya kasih dia pelayanan di sana. Tetapi ya itu Tuhan baik, kadang-kadang dipindahin pelayanan sana baik. Bukan berarti bahwa dia tidak baik di tempat pelayanan ini, tetapi karena Pak Gembalanya di sini gembala-gembala sidang, mana ya gembala sidangnya? 1, 2, 3, mana? 4, 5 ada 5 gitu di sini. Pak Gembala di sini mah tidak merasa terancam ya sama pengerja. Amin ya Bapak Gembala. Karena saya juga gembala sidang. Kalau ada pengerja saya lebih baik dengan saya, puji Tuhan. Berarti pekerjaan gua ya gua bisa lebih ringan. Bukan berarti bahwa dia saingan saya. Kalau misalnya Pak Linvian suaranya lebih bagus dari saya, ya puji Tuhan. Kenapa jadi gua harus ngerasa kesaingin sama Pak Linvian? Orang-orang di gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang di gereja harus tahu bahwa siapapun yang lebih daripada kita, yaitulah porsi yang Tuhan berikan talenta kepada dia, bukan jadi ancaman buat kita. Amin, para pengerja. Amin ya. Lalu bawaannya negatif aja. Tadi ingat ya, pola-pola NPD di dalam gereja adalah orang-orang yang bawaannya negatif sama pendetanya. Bukan hanya pendetanya, sama gembalanya. Ibu gembala make up dikit, si ibu itu. Ibunya pakai tas baru dikit, bilangnya, si ibu, uang gereja itu yang dipakai uang gereja. Padahal mah itu Casio miliknya. Ada yang tahu Casio? Si orang itu, bukannya pakai uang gereja, bukan. Si ibu, si bapak. Karena dia merasa bahwa bawaannya negatif. Jangan suka bawaan negatif. Cepat tua, Bapak Ibu. Coba katakan ke kanan kiri, jangan bawaannya negatif. Kamu NPD. Ya. Orang yang NPD di dalam gereja. Orang yang NPD dalam gereja, dia merasa bahwa kalau pelayanan ini, kalau bukan saya yang mengerjakan, nggak akan bisa seperti ini. Aduh, harus konsolidasi. Kayaknya Pak Gembalanya harus, terima kasih, gitu ya. Aduh, kalau ini saya, ini saya, aduh ini saya. Yuk, Bapak Ibu, di balik NPD yang sombong, di balik NPD yang self-center, sebenarnya itu adalah orang-orang yang rapuh. Orang-orang yang kosong di dalam batinnya. Oleh sebab itu, dia merasa bahwa dia harus lebih dari orang lain. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang kosong. Ada satu quotes yang berkata bahwa orang yang penuh di dalam Kristus
dipuji tidak akan terbang, lalu apa? Dihina tidak akan tumbang. Karena apa? Penuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Turbo Pascal berkata, Turbo Pascal ada yang tahu ya, Bapak Ibu cari lah. Turbo Pascal berkata bahwa, tuh Pak, tanya sama Bapak dosen, Turbo Pascal berkata, setiap manusia itu memiliki ruangan kosong di dalam hati yang hanya bisa diisi oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Ketika Pak Gembala, Pak Aris nggak salamin puji Tuhan, disalamin puji Tuhan. Diamplopin haleluya, nggak diamplopin ya sudah. Jadi lalu Bapak Ibu, ketua umum kita Pastor Arif menuliskan bahwa seseorang yang penuh tidak memerlukan validasi dari orang lain untuk mengakui bahwa dia penuh. Seseorang yang berbakat, seseorang yang ada talenta, nggak perlu diakui oleh orang lain, karena dengan sendirinya Tuhan akan memunculkan promosi buat dia. Nggak perlu. Bapak Ibu, sekali lagi, orang-orang yang NPD, orang-orang yang kosong di dalam hatinya, itulah yang membuat dia, kamu harus ngakuin gua, kamu harus bilang saya cantik, kalau enggak saya cantik enggak. Kamu harus bilang begini, kamu harus bilang begini, kamu harus menyanjung saya. Karena ada ruang kosong di dalam hatinya, yang walaupun dia datang ke gereja, ingat tadi 2 Timotius pasal 3 berkata, orang-orang yang mencintai diri adalah orang-orang yang beribadah. Aduh, hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana dengan ibu-ibu sekarang, bapak-bapak? Apakah ada Kristus? Betul-betul ada Kristus mengisi hati Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu, pendiri Tyrannus yang bernama Bapak Stanley Heath. Mungkin Bapak dosen tapi ya, Bapak pendiri Tyrannus dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sebenarnya, dia mengatakan bahwa dalam menganalisa manusia harus berpegang pada Alkitab, dan untuk mengerti manusia harus mendapat jawaban seperti kata Sang Pencipta manusia itu sendiri. Bapak Ibu, kalau beli barang, beli kulkas gitu kan ada bukunya kan, cara pakai, cara ngebenerin kalau kulkas ini gini kayak gini. Dan Bapak Ibu, untuk ngebenerin orang-orang NPD juga kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan kata firman Tuhan? Next ya. Oke. Bagaimana menyikapi orang yang berpola NPD? Kenapa saya selalu bilang pola NPD? Karena sekali lagi kita tidak bisa menjudge orang ini NPD atau tidak NPD. Hanya kelihatan aja polanya. Karena membutuhkan assessment dari psikiater. Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berpola yang kena NPD? Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di Lukas pasal 5 ayat 31-32, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu yang saat ini hadir, saya percaya ketika kita mau Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang, yang paling pertama harus sembuh itu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, maafkan saya dengan segala hormat dan kerendahan hati, apabila pola-pola NPD itu ada pada diri kita, maukah kita menyadarinya dan ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, bertobat. Nah, di gereja itu bukan orang sehat semua, orang sakit, tapi jangan bawa penyakit baru ke gereja dengan kepindahan Bapak Ibu. Udah diam aja di situ. Diam aja dengan Pak Joner, sama-sama sembuh dengan Pak Joner. Sama-sama sembuh dengan Pak Elia, sama-sama sembuh dengan Pak Aris. Dengan Pak Aris, sama-sama sembuhlah dengan Pastor Linvia dan Pastor Maci, sama-sama sembuhlah di tempat ini. Dan ketika satu orang sembuh, saya percaya semuanya akan sembuh. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu ingat pengharapan di dalam Kristus. Bagaimana menyikapi orang-orang dengan pola NPD?
Yang pertama, bagaimana cara menyikapinya? Ingat Bapak Ibu, Kristus datang membawa kasih. Nggak ada iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus pasal 13. Dan lebih besar daripada itu adalah kasih. Hanya kasih Kristus yang bisa mengubah orang. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubah. Kasih itu tidak cemburu, memegahkan diri, tidak mengambil keuntungan. Lalu kasih Kristuslah yang menutupi segala sesuatu. Iya, istri saya mungkin NPD, tapi karena kasih Kristuslah yang menyembuhkan saya akan tetap terima dia. Lalu hiduplah dalam roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Buat batasan yang sehat. Dalam arti kata buat batasan yang sehat adalah, karena kalau di Amsal 22 ayat 24, jauhilah orang pemarah yang suka bertengkar demi kesehatan jiwa. Tetapi maksud dari jauhi itu bukannya jadi kita udah nggak mau, udahlah kamu nggak usah lagi masuk gereja sini. Jauhi dalam arti kata kita mungkin mau membimbing dia, mendampingi dia, dan mengobati dia. Lalu doakan dan arahkan hanya pada Tuhan. Bapak Ibu ada yang tahu gambar ini gambar apa? Mangkok apa itu? Mangkok emas. Itu adalah mangkok filosofi Jepang. Itu adalah mangkok kintsugi. Kintsugi itu adalah mangkok yang pecah, sudah patah, mangkok yang hancur, tetapi dibikin lagi, ditempelin lagi dengan emas. Bapak Ibu kita hancur, tetapi kasih Kristuslah yang akan menyatukan kita. Amin Bapak Ibu, kita akan dipakai sama Tuhan lebih lagi seperti kintsugi itu. Betul ada bekasnya, tetapi bekas itulah yang akan menjadi, bekas luka kita lah yang akan menjadi berkat dan indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang terlalu rusak untuk kasih karunia Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu rusak. Mau orang itu MPD separah apapun, yuk Bapak Ibu, gak ada yang terlalu rusak, gak ada yang terlalu parah. Tetapi mari kita mau datang kepada Kristus, mari kita bawa mereka kepada Kristus yang sanggup untuk menyembuhkan dia. Itu saja dari saya. Terima kasih.